سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي القلوب والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabb yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita dimudahkan untuk sholat berjamaah awal waktu. Kemudian melanjutkan kita duduk di masjid yang kita cintai Al-Aniyah ini. Mudah-mudahan ini adalah wasilah turunnya rahmat kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu ada dalam hidayah bimbingan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga dicurah limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak tahu langkah-langkah apa yang harus kita tempuh selama kehidupan di dunia ini. Maka ketika disebut nama beliau kita diharuskan bersalawat. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Nabi Allah. Ibu bapak, wabil khusus pengurus DKM Al-Aniyah, alhamdulillah kita sekarang memasuki tanggal 2 bulan Sya'ban. Tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Berkaitan dengan bulan Sya'ban ini ada beberapa hal yang insya Allah kita akan sedikit sharing pada pada subuh ini. Yang pertama ada hadis riwayat An-Nasa'i. Rasulullah SAW ternyata di bulan Sya'ban ini ada sebuah hadis menyampaikan, "Dzalika syahrun yaghfurun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Yaghfurun nas, banyak orang yang lalai ketika memasuki bulan Sya'ban ini. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, di mana bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya amal ila Rabbil alamin, kepada Rabb pencipta alam semesta. Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shahid, dan aku sangat menginginkan ketika amal diangkat dalam keadaan sahur. Jadi pelajaran yang pertama, ibu bapak, di bulan Sya'ban ini ternyata adalah bulan diangkatnya amal. Dalam beberapa keterangan kan ada istilah kenapa Rasulullah SAW sahur Senin Kamis, itu pun diangkat amal. Kemudian dengan bulan Sya'ban bagaimana? Mungkin pernah dengar juga, jika Senin Kamis itu pekanan, maka bulan Sya'ban ini adalah disetorkan amal kita kepada Allah oleh para malaikat tahunan. Maka alangkah eloknya apabila di bulan Sya'ban ini kita memperbanyak amal sholih, supaya tatkala amal diangkat, ujung amal kita itu betul-betul disetorkan yang baik-baik, gitu kan? Kalau di kantor ketika ada audit, maka kurang lebih ya bulan-bulan atau akhir laporan itu harus yang terbaik. Bahkan aturan akreditasi yang saya tahu dalam sebuah lembaga pendidikan pun ternyata yang diperiksa itu kurang lebih ya 5 tahun ke belakang itu tidak akan dicek, tapi yang akan dicek 5 tahun terakhir. Wabil khusus untuk tahun yang saat itu diperiksa. Nah, kurang lebih itu adalah perumpamaannya. Lantas amal apa? Ternyata tadi dalam hadis Rasulullah SAW, salah satu untuk meningkatkan nilai
amal baik kita di hadapan Allah ternyata memperbanyak saum. Jadi bulan Sya'ban ini alangkah baiknya, karena kita tahu sesuai dengan hadis riwayat An-Nasai ini diangkatnya amal, maka kita memperbanyak saum. Itu yang pertama, Ibu Bapak. Jadi bulan Sya'ban ini ternyata bulan diangkatnya amal tahunan. Kemudian Rasulullah SAW senantiasa ingin memperbanyak saum sunnah tentunya. Memang ada catatan ya dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, idza kana nisfu min Sya'ban fa amsiku 'anis shaim hatta yakuna Ramadan. Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka tahanlah diri dari berpuasa hingga datang bulan suci Ramadan. Nah, ini ada bahasan tersendiri. Ternyata jika sudah separuh bulan Sya'ban, stop saum sunnahnya. Ternyata yang saya baca-baca, jika orangnya tidak terbiasa, Pak, tiba-tiba saum sunnah Senin Kamis jarang, ayam mubin tidak, bulan Rajab tidak saum sunnah, pas bulan Sya'ban tiba-tiba 15 Sya'ban mau saum, ini tidak dianjurkan gitu. Nah, ada hadis lain, jika kita sudah terbiasa ternyata tidak dilarang, tapi dilarang 2 hari menjelang bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la tataqaddamu Ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini. Janganlah mendahulukan Ramadan dengan sehari atau 2 hari berpuasa. Nah, kalau bagi yang sudah terbiasa, pertengahan Sya'ban masih boleh, tapi kalau sudah 2 hari menjelang 1 Ramadan, kita tidak boleh saum. Dalam kajian fikih lain itu namanya Yaumus Syak, hari yang ragu apakah ini masuk tanggal 1 Ramadan. Makanya kan sudah ada perbedaan, kan cukup 2 hari itu stop, menghormati juga bulan suci Ramadan. Maka Ibu Bapak, lusa ya kita akan masuk hari Senin, bisa saum sunnah hari Senin, saum sunnah Senin di bulan Sya'ban. Kamis boleh. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW itu lebih banyak saum sunnah itu justru di bulan Sya'ban bulan ini. Bahkan dalam riwayat lain hampir tidak kelihatan bukanya, artinya buka itu bukan maghribnya tapi hari-harinya itu hampir tidak kelihatan tidak saum. Rasulullah SAW memperbanyak saum. Motivasinya yang tadi ya, pelajaran yang pertama, yaitu karena turfa'ul a'mal, diangkatnya amal solih kita ya, catatan amal kita. Kemudian Ibu Bapak jamaah Masjid Al-Aliyah rahimakumullah, ada catatan tersendiri juga nih ya, pelajaran yang kedua. Catatan tersendiri, walaupun kita yakin bulan Sya'ban ini turfa'ul a'mal, diangkatnya catatan amal kita setahunan, kemudian kita memperbanyak saum sunnah, ada hadis Rasulullah SAW ya, dari Abu Khulaid Utbah bin Muhammad, dari Auza'i dan Ibnu Thauban dari bapaknya ya, dan seterusnya. Ini adalah hadis yang ada diperselisihkan juga, tetapi untuk fadhailul amal, utama amal ini maknanya baik ya. Apa bunyinya? Yatlu'ullahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah turun rahmatnya pada nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini berselisih ya. Berselisihnya itu praktek amal dan seterusnya. Tetapi ini adalah untuk motivasi amal boleh. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun untuk mengampuni dosa-dosa setiap makhluknya. Kita semuanya butuh dua Pak. Nah ini yang terpenting. Illa li musyrikin aw musyahin. Kecuali 2 golongan yang tidak akan turun ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Musyrik yang menyekutukan Allah, menduakan Allah, ke Allah percaya, kepada selain Allah juga percaya.
Yang dituju, yang dimaksud, yang senantiasa jadi pemikiran, yang menjadi cita-cita ternyata bukan ridho Allah tapi dunia, harta, ya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunannya. Dan yang kedua yang terpenting apa? Musyahid. Apa itu musyahid? Mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa sederhananya musyahid itu musuhan. Jadi ternyata di bulan Sya'ban ini, dalam hadis ini, ya, walaupun kita jangan terjemahkan selalu malam nisfu Sya'ban, pokoknya di bulan Sya'ban Allah akan menurunkan rahmatnya untuk mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua golongan. Satu, orang-orang yang musyrik. Yang kedua adalah orang-orang yang masih ada kebencian, ada permusuhan dengan sesama manusia. Nah, maka kalau kita tarik benang merahnya, ibu bapak, apakah yakin bulan Ramadan itu bulan ampunan? Yakin ya? Yakin. Bulan keberkahan? Yakin. Bulan pembebasan orang-orang dari dosa-dosa, di sini dosa-dosa kecil? Ya. Bagi siapa? Man shoma Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, motivasinya karena iman, wahtisaban dan ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Kita jika ingin mendapatkan seluruh keutamaan bulan Ramadan, kalau menyambung dengan hadis ini, ternyata setarnya harus dari bulan Sya'ban. Bersih-bersih dulu dua perkara. Satu, hablum minallah harus selesai. Yang kedua adalah hablum minannas juga harus selesai. Jadi seolah-olah ketika kita akan masuk bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban ini sarana bersih-bersih dulu, Pak. Bersih-bersih yang mana? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Makanya kalau kita lihat benang merah dengan kegiatan bulan Rajab, Bapak coba. Di bulan Rajab itu adalah turunnya perintah sholat dengan Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Berarti bulan Rajab kita mengingat perintah sholat turun, berarti yuk perbaiki sholat kita, Pak. Jadi bulan Sya'ban ini adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang pertama tentu adalah bagaimana dengan sholat kita. Berkaitan dengan sholat, ibu bapak, ternyata dalam Al-Quran banyak gelar orang-orang yang sholat itu. Di antara sekian banyak kita sebut 3 saja gelar orang yang sholat yang harus kita hindari. Yang pertama, ada orang sholat tapi tidak qamu kusala, malas-malasan. Nah, orang yang sholatnya malas-malasan itu kita harus waspada, karena bisa jadi gelar kita itu disebut dengan orang-orang munafik. Jadi ciri orang munafik ya, jadi banyak ya ciri orang munafik itu, tentu yang 3 itu ya. Idza hadatsa kadzdzaba, kalau berbicara bohong, kalau dia diberi amanat khianat, gitu kan? Kalau berjanji suka mengingkari. Itu bisa jadi satu paket hadis tentang ciri orang munafik. Tapi bagi kita, bukan lihat orang lain, bagi kita hati-hati jika kita melaksanakan sholat penuh dengan kemalasan, itu ada sifat kemunafikan dalam diri kita, maka hindari. Kemudian yang kedua, ada orang yang sholat dapat gelar, disebutnya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu adalah sukara, itu mabuk. Sholat sih sholat tapi mabuk. Secara fikih memang perintah larangan mabuk itu dulu bertahap. Sehingga dalam sebuah riwayat, ketika orang jahiliyah baru masuk Islam, masih mabuk-mabukan, belum ada larangan mabuk yang alkohol lah kalau sekarang ya. Kemudian di kemudian hari baru dilarang itu, kul muskirin haram, setiap yang membuat itu haram. Itu secara fikih atau riwayat. Tapi makna sholat yang sukaro, maknanya begini Bu Bapak. Sholat tapi kurang nyadar. Ya, suka lupa ini berapa rakaat ini. Jadi kurang sadar, itu gelar orang yang sholat, dan sholatnya disebut dengan sukar.
Pasoki gitu kan Bapak kadang-kadang rada kirang sadar sedang sholat kurang sadar baca apa gitu kan. Bahkan ketika bangun tidur misalkan sudah capek pas sholat zuhur, niatnya dalam hati sholat asar, itu adalah gelar orang yang sholatnya suka. Dan ada yang ketiga. Yang ketiga ini kita sering membacanya dalam surat Al-Ma'un ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang kata orang Sunda ngalalaurakeun, lalai itu tidak menjaga sholatnya secara utuh. Sholatnya dilakukan, maksiat juga dilakukan. Nah itu adalah sahun. Subuh sholat dengan nangis, dengan nikmat, zuhur diamatlah, ya sholat juga gak apa-apa. Nah itu adalah sahun. Nah, jadi sukaro orang yang sholatnya tidak sadar, sering banyak pikiran kemana-mana, itu sukaro. Yang kedua adalah orang yang kusala, sholat tapi malas-malasan, termasuk melalaikan waktu, itu malas-malasan berarti kecuali ada uzur yang syar'i. Dan yang ketiga adalah sahun, orang yang tidak menjaga nilai-nilai sholat setelah sholat yang ritual kita lakukan. Pada zuhur, sholat zuhur, tapi pada zuhurnya ternyata berbohong, berantem, ya dan seterusnya. Itu adalah sahur. Sholat zuhur asalnya tidak, nah itu adalah sahur. Solusinya bagaimana? Solusinya kita kejar juga gelar-gelar lain dalam Al-Quran tentang orang yang sholat. Yang pertama adalah dalam surah Al-Mu'minun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, yang pertama kita harus berikhtiar bagaimana supaya khusyuk sholat. Ibu bapak, di dalam rukun sholat dalam fikih khusyuk itu tidak masuk rukun, tidak. Tapi khusyuk itu adalah yang kita dambakan, yang kita inginkan. Menurut sebagian ulama berarti khusyuk itu adalah rezeki pemberian dari Allah. Jadi khusyuk itu bukan fokus konsentrasi. Bahkan ketika sholat saking konsentrasinya keemut nanawan justru jadi salah. Karena sholat itu tetap harus dalam kesadaran. Bahkan makruh ketika sholat matanya dipejamkan, itu makruh Pak. Harusnya dibuka melihat ke tempat sujud supaya sadar. Nah khusyuk itu ibaratnya jika turun hujan Ibu Bapak, turun hujan kebetulan udah 2 bulan tidak ada hujan, perlu kita air gitu kan. Kemudian bisa jadi aliran air saat itu sangat kekeringan. Maka ketika hujan, orang-orang masyarakat menyimpanlah ember di luar rumah itu. Untuk apa? Untuk menampung hujan ya, untuk menjemur apa, menyiram dan seterusnya. Jika embernya dikeluarkan kemudian tapi ditutup oleh anaknya, air hujan masuk tidak? Tidak. Ada yang mengeluarkan itu wadah panci-panci kecil, ada yang jolam atau ember besar. Berarti nanti dampaknya juga beda-beda. Nah, ibarat khusyuk itu air hujannya Pak. Itu pemberian dari Allah. Ember, gelas, ember besar, panci-panci kecil, ada yang ditutup, ada yang ditutup, itu diri kita. Jadi jika kita ternyata membuka peluang untuk dapat air hujan besar, gambaran khusyuknya adalah kita membuka taubat kita, dosa-dosa kita. Jangan ditutup diri kita itu, hati kita, pikiran itu dengan permusuhan, dengan kebencian, dengan iri dengki, dengan penyakit-penyakit hati dan dosa-dosa maksiat. Maka apa? Kekhusyuan susah untuk menghampiri diri kita. Makanya gambaran khusyuk itu Ibu Bapak ternyata menjaga diri kita dari mulai menjaga nilai-nilai sholat itu bukan ketika sholat, tetapi antara salam dan takbiratul ihram. Maksudnya gini, salam barusan subuh, assalamualaikum warahmatullahi, sampai takbiratul ihram zuhur. Salam zuhur, salam terakhir maksudnya sampai takbiratul ihram asar dan seterusnya, itu yang harus dijaga. Jadi sederhananya
ternyata supaya kita dapat gelar khosyi'un, orang-orang yang khusyuk itu sederhananya ketika kita jauh dari maksiat mata, maksiat telinga, maksiat pikiran, maksiat, yaitu otomatis rezeki khusyuk itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba oleh Bapak, mata melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, kemudian lisan tidak terjaga dari kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, kemudian makanan ketika yang syubhat berani untuk dimakan, namun untuk apalagi yang haram, lantas kita sholat ya jauh dari kekhusyuan, walaupun sholatnya lengkap, subuh sholat, zuhur sholat, asar, maghrib, isya sholat, tetapi ternyata masih melihat maksiat, yaitu sahur, maka jauh dari khosyi'un, gitu ya. Kemudian yang paling sederhana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, orang yang khusyuk itu dua cirinya. Satu, ada perasaan takut oleh Allah, dan buah dari perasaan takut itu timbul ketenangan batin. Ini unik ya, sederhana saja. Coba oleh kita renungkan Pak, kalau kita takut oleh sesuatu, tenang atau gelisah? Gelisah. Takut oleh KPK, takut oleh polisi karena dia mencuri misalkan. Gelisah tidak? Ya gelisah pasti. Aneh Pak, orang yang khusyuk kokoh takut oleh Allah, tapi buahnya akan tenang. Makanya sudahkah kita bulan Rajab kemarin kita nangis tanpa perasaan takut oleh Allah, takut di neraka, takut nasib saya bagaimana di akhirat nanti, ada orang-orang yang pernah kita sakiti belum minta maaf kepadanya, takut nanti dia akan mengadili kita, kemudian nangis kepada Allah karena takut. Setelah selesai nangis, setelah selesai merenung, tadabbur, muhasabah, apa yang terjadi? Batin tenang. Bapak-bapak di kantornya, kemudian ada teman yang ngajak berbisnis, tetapi bisnisnya itu adalah yang berbau syubhat, berbau riba, kemudian ada perasaan takut oleh Allah, enggak, silakan. Walaupun itu peluang hasilnya begitu besar, tapi ada perasaan takut. Aneh Pak, justru ketika takut oleh Allah, kemudian kita menjauh dari yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, yang tidak diridhoi oleh Allah, aneh Pak, justru akan tenang. Itulah ciri orang yang khusyuk dalam hidupnya. Nanti sholat ya khusyuk. Ini mah mata masih jelalatan melihat yang diharapkan oleh Allah. Permusuhan dengan tetangga sudah 2 tahun tidak bertanya. Sholat dikeroyok ya, subuh berjamaah dan sebagainya. Tapi masih ada kebencian. Siap-siap. Mungkin saja orang ini sholat setelah hitungannya bagus, lengkap, banyak, tapi rezeki khusyuk tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama adalah khosyi'un. Ibu bapak, kemudian gelar yang berikutnya untuk memperbaiki sholat hubungan kita dengan Allah di bulan Sya'ban ini, ternyata gelar berikutnya orang yang menjaga sholat, apa disebutnya itu adalah orang yang selalu menjaga sholatnya, disebut dengan yuhafidun. Dan orang-orang yang ala sholawatihi yuhafidun, atas sholatnya itu dijaga. Bagaimana maksudnya menjaga? Subuh kan dijaga, oke? Selalu sholat, zuhur selalu sholat, tapi orang yuhafidun dia selalu merasa kurang, merasa tidak sempurna sholat yang kita lakukan. Lantas dikawal, dijagalah dengan sholat-sholat yang lainnya sebagai penambah. Makanya dalam sebuah keterangan nanti dia berhisab ibu bapak, kita itu akan pertama kali dihisab itu apa? Salatnya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu 'inda yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab nanti di akhirat itu adalah salat. Salat apa? Ternyata salat wajib ibu bapak. Jika catatan salat wajib pas diperiksa bermasalah, kemudian dibukalah lembaran penambalnya, yaitu apa? Bukan saum, bukan sedekah, tapi sholat lagi, yaitu sholat sunnah. Nah, orang yang menjaga sholatnya yuhafidun, maka selalu dikawal. Tadi subuh, jangan-jangan sholat subuh kita tidak terlalu baik Pak. Pikirannya masih kemana-mana, sukarotea gitu kan, masih sahur, mungkin sebelum kesini berantem dulu dengan istrinya misalnya gitu kan, masih sahur. Maka untuk menambal kekurangannya,
jangan dilewatkan qobliyahnya. Nah itulah orang yang yuhafidhu. Kalau kita hitung-hitung Ibu Bapak, sholat yang dipardukan kepada kita itu lebih sedikit daripada sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sholat wajib hanya 5 waktu, sholat sunnah tak terbatas. Sholat wajib hanya 17 rakaat, sholat sunnah jumlah rakaatnya tak terbatas. Sholat wajib Ibu Bapak yang wajib saja hanya 4 rakaat tuh yang paling banyak, Isya, Zuhur, Asar. Tapi sholat sunnah ada 11, nanti tarawih. Bahkan tiap malam juga boleh dengan witirnya, duha sampai 8 sampai lipatan hitungan genap duha. Kalau witir ganjil, bahkan ada yang berpendapat bahwa 11 itu adalah witir jika dilakukan di 2 bulan Ramadan karena ganjil. Berarti 4 dengan 11 jelas lebih banyak. 4 artinya apa? Jumlah rakaat penambal kekurangan sholat wajib itu lebih banyak. Maka jangan disia-siakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita itu. Itulah yuhafidhu. Nah yang ketiga, untuk perbaikan sholat kita di bulan Sya'ban, mengulang nilai-nilai sholat yang ada di bulan Rajab kemarin, yaitu innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu suka berkeluh kesah. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh lagi, dikasih sehat kadang-kadang banyak keluhan, ingin itu, ingin ini, dikasih sakit lebih ngeluh lagi. Memang begitu. Innal insana khuliqa halu'an. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, kadang-kadang banyak yang mengeluh, ya, banyak menyalahkan. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika datang kebaikan-kebaikan, kadang-kadang banyak halangan. Ketika belum punya jabatan tinggi, belum terlalu sibuk, selalu ada di masjid. Tapi setelah diberikan kenikmatan, jabatan tinggi, gajinya naik, sudah hilang, tidak kelihatan di masjid. Itulah sifat manusia. Ternyata solusinya adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimuna. Gelar berikutnya untuk perbaikan sholat kita adalah daimun, yang sholatnya dawam. Nah, jadi satu, kita harus mengejar supaya dapat terjadi khusyuk untuk menghindari 3 nilai yang tadi, yang gelar tadi yang disebutkan oleh ayat yang lain. Yang kedua adalah yuhafidhu, perbanyak pengawal sholat wajib, itu banyak sholat sunnah. Dan yang ketiga adalah daimun. Apa itu daimun? Kebalikan dari sahur, Pak. Daimun itu setelah sholat subuh sudah menghadap kepada Allah, beramal itu lillahi rabbil alamin.